Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam wawancara khusus untuk Metro TV. Saya saat ini berada di rumah Presiden ketiga Republik Indonesia, Profesor Dr. Habibie. Bagi saya, Pak Habibie ini mempunyai dua legasi yang tidak terbantahkan oleh kita di Republik ini. Pertama, dari awal adalah seorang Habibie yang punya obsesi untuk membuat industri dirgantara Republik ini maju untuk menciptakan pesawat terbang atau memproduksi pesawat terbang. Yang kedua, yang perlu Anda catat, Habibie sudah meninggalkan kita sebuah era yang kita nikmati saat ini, yaitu era reformasi. Jadi ada dua hal, kita bicara teknologi satu episode, dan yang kedua kita bicara soal politik untuk episode kedua. Sekarang kita mulai dengan episode pertama. Pak Habibie, sebelum saya menanyakan ke Bapak, saya ingin kita lihat sebuah paket. Paket ini peluncuran perdana pesawat N219. Kita lihat dulu sebentar. Pesawat karya anak bangsa bernama N219 ini mulus melaju di landasan pacu Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat. Selama 40 menit, pesawat berputar-putar di langit kota Bandung tanpa masalah. Sambutan hangat karyawan dan staf PT Dirgantara Indonesia yang terlibat dalam uji terbang ini tumpah ruah ketika pesawat mendarat. Ini pesawat yang terbaik yang kita pernah buat. Sudah 22 tahun yang lalu kita buat N250, sekarang N219. PT Dirgantara Indonesia membuktikan bahwa kita bisa mendesain, membuatnya, dan menerbangkannya. Pesawat N219 dirancang dengan teknologi avionik modern, dikhususkan untuk mampu terbang dari landasan pacu berentang 500 sampai 600 meter. Pesawat ini adalah hasil pengembangan riset dan modal antara PT DI dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Rencananya, harga jual pesawat ini seharga 6 juta US dollar. Sekitar 2020 semua udah pensiun. Semua yang dididik oleh Pak Habibie itu sudah nggak ada lagi di PT DI. Sehingga waktu itu kita putuskan kita harus membuat sesuatu program untuk regenerasi. Dan program ini kita inginkan program yang komplit. Dari mulai desain sampai nanti desain pembuatan, nanti sertifikasi, nanti marketing dan lain-lain. Inilah mau kita membuat pesawat N219. Pesawat yang sederhana kalau menurut saya, karena kita lihat kita tidak mungkin punya budget yang terlalu besar. Di luar proyek-proyek besar itu, PT DI juga mengerjakan proyek pesawat pesanan dari Airbus, Boeing, dan Casa Spanyol. Semoga PT DI terus mampu berproduksi hingga akhirnya pesawat buatan anak negeri mampu menguasai langitnya sendiri. Pak Habibie, tadi sudah nonton itu, lalu kemudian saya mendengar kata Pak Habibie N219 itu pesawat mainan. N219 adalah hasil karya putra-putra Indonesia di Bandung. Dan sebelum mereka memulai, tanya sama saya, apa sebaiknya dilaksanakan. Motivasi seperti disampaikan oleh direktur utamanya ialah supaya terlaksana kaderisasi kesinambungan pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia terbarukan itu dalam arti terbarukan secara tidak langsung tersirat bahwa sumber daya manusia selanjutnya harus lebih baik dari sebelumnya. Nah sekarang pesawat 219 itu kurang lebih tahun 70-an kita coba membuat namanya secara lisensi pesawat 212. 212, saya pernah justru menumpang pakai pesawat 212. Perbedaannya tidak ada. Sama-sama untuk 19 passengers. Dan itu perbedaannya adalah pada pintu belakang. Di belakang itu dia memiliki rem door. Rem door itu agar supaya petani bawa kambing, bawa barang bisa diangkut ke situ. Untuk dimanfaatkan di benua maritim Indonesia.
Jadi kalau saya melihat dia buat begini, it's okay. It's okay. It's okay karena supaya anak cucu saya itu tidak nganggur, ada kaderisasi. Sebenarnya itu yang harus diberi bantuan oleh rakyat Indonesia melalui anggaran fiskal atau apapun. Itu pengembangan N250 yang besar. N250. Ya, karena apa? Membangun benua maritim Indonesia tidak mungkin tanpa pesawat terbang. Kembali lagi tadi soal ini mainan. Artinya sebetulnya Pak Habibie mau mengatakan mestinya kita sudah lebih baik dan lebih besar dari ini Iya. kan. Karena direktur dirutnya PTDI itu kan setiap ketemu Pak Habibie katanya sering mengomeli kami. Kamu kok bikin mainan terus? Ini kan mainan, pesawat kecil. Jadi dalam konteks pikiran Pak Habibie tadi itu kan. Kita tahu capung. Capung. Ya, gelatik dan sebagainya. Pakai propeller satu. Oke? Itu tiap pesawat terbang kalau direkayasa dan mau dijual harus ada yang menggaranti bahwa pesawat terbang itu Betul. aman, tidak jatuh. Kalau jatuh nggak ada yang mau tanggung asuransinya. Betul. Nggak ada mau dong, risiko tinggi. Karena itu diklasifikasi. Itu yang membuat capung, lain dengan yang buat 747. Betul. Lain kan? Capung, satu propeller, 2 orang, ya dia naik. Ya. 747 atau Airbus A380. Yang bisa itu 500 yang 600 orang. bisa 600 orang, lain ceritanya. Ya. Ngitung sayapnya, ngitung badannya, ngitung seluruhnya berbeda. Root, kelasnya juga lain. Nah, kita mengenai kelas capung dan kelas Airbus A380 Ya. atau Boeing 747. So, KASA CN235 Ya. dan N219 adalah capung besar. Oh ini capung besar. Kelasnya sesuai dengan peraturan pada capung. N250 Lebih ada besar. Boeing 747 dan Airbus A380 kecil. Beda. N250 adalah versi Boeing 747 atau A380 Kecil. yang kecil. Kata orang PTDI ini ada pasarnya. Itu N219. juga ada pasarnya. Coba lihat, pasar terbesar yang dijual ATR di Betul. dunia ada di Indonesia. Itu benar. Hah? Pasar terbesar dari semua turboprop yang sebesar 50, 60, 70 itu di Indonesia. Iya. Oh, kita sebenarnya mendahului mereka. Tahu, rakyat harus mengetahui. Ya. Kalau pesawat terbang itu yang kritisnya itu waktu mau tinggal landas. Bisa terjadi kecelakaan atau mau mendarat. Ya. Kenapa? Pesawat yang mau tinggal landas gitu naik gini Ya. atau mau tinggal landas dia gini, mau mendarat dia gini. Kalau dia mau tinggal landas, dia terbang ke arah sumbu X. Sumbu dia mau tinggal landas ke atas. Nah, membuat pesawat terbang tidak bisa dihindari bahwa waktu dia lakukan tinggal landas itu seluruh pesawat itu berputar Menuju sekitar sumbu itu. itu. Jadi dia putar gini. Dia putar. Tidak bisa dihindari bahwa dia ditiup angin dari kiri atau kanan. Akibat itu sumbu Z tegak lurus. Dia putar begini. Akibat dari itu kombinasi putaran begini dan putaran begini. Dia pesan namanya gini. Itu namanya Dutch roll. Dutch roll itu paling banyak terjadi kalau terjadi kecelakaan Di situ. di situ harus direkayasa stability and control. Sekarang pesawat terbang yang pertama di dunia Betul. yang tidak ada Dutch roll-nya, baik waktu dia tinggal landas maupun waktu dia mau mendarat, tidak ada gerakan gini. Adalah Airbus 300.
Airbus 300. Yang pertama. Yang kedua adalah N250. Orang sampai hari ini tidak mengerti. Anak bangsa yang sudah mengembangkan itu semua ditutup, diusir dari tempatnya masing-masing. Cara apa itu? Tapi tidak mengapa. Tidak ada suatu makan siang atau malam yang cuma-cuma. Tidak ada suatu perjuangan yang tidak ada korbannya. Baiklah, kita anggap itu korban kita. Kita bayar dengan dibubarkan industri strategis. Orang udah standby. Tapi Tuhan memihak kita semua. Sehingga saya sebagai co-pilotnya bisa mengambil begini. Tidak jatuh keping-keping.